Hizbullah itu dari Gaza, dari Palestina ya. Jual Hizbullah. Hizbullah yang itu bahaya sekali. Silakan Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih buat Ustaz atas kita dapatkan yang luar biasa hari ini. Saya ingin cerita sedikit tentang AI Pak Dokter. Saya juga menggunakan tools AI ini. Saya pernah menulis buku dalam 3 hari saja hampir 100 halaman. Meskipun buku itu belum terbit, tapi luar biasa sekali ini tools AI ini. Terakhir saya buat lagi buku meskipun juga belum diterbitkan dalam 1 malam saja 48 halaman. Cuman ada yang membuat saya gelisah Pak Dokter. Dengan kecanggihan teknologi ini, ketika saya mencari referensi lewat ChatGPT ini, itu kadang saya bertanya apakah referensi yang saya dapatkan ini bisa saya pertanggungjawabkan, karena saya pernah mencari menelusuri referensi dan saya tidak temukan dari mana ini referensi ini. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan Pak? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ChatGPT tidak mengeluarkan referensi. ChatGPT hanya memberikan kesempatan kita untuk ya yang kita tanya ini kira-kira jawaban ini berdasarkan metadata yang dia pelajari dari seluruh yang ada di internet itu. Dia tidak sampai ke referensi. Tapi kalau ingin yang ada referensinya namanya typeset. Typeset. Ketik aja nanti. TYPESET. Typeset. Dia ada referensi. Atau tanyakan ke dimension.ai. Dia akan mengeluarkan juga referensi-referensi. Tapi kalau saya, Bapak Ibu, ada cara saya begini. Asalkan itu tidak terkait dengan Al-Quran ya, dan Sunnah ya. Itulah kepintaran kita untuk memaknai itu dituntut. Yang dijawab oleh AI itu kemudian saya masukkan ke Google. Baru kemudian saya misalnya per paragraf, per kalimat biasanya. Kalimat, kemudian saya tambah jurnal. Biasanya jurnal-jurnal yang muncul pertama itu dia sesuai dengan materi. Kalau dulu kan kita baca jurnal dulu, kemudian diambil poin-poin pentingnya. Kalau sekarang enggak, poin pentingnya dulu baru cari referensinya. Dunia sekarang sudah begitu. Saya kadang-kadang saya nulis saja sampai bebas-bebas. Baru carikan referensinya. Ya kan? Karena rasanya tidak ada lagi yang ada di pikiran kita tuh yang nggak pernah tertulis di internet. Makanya mohon maaf, ada orang yang di Amerika itu yang menyembah Google sebagai Tuhan. Bapak Ibu cari uang hilang, ada tuh di Google tuh. Uang hilang, muncul uang. Jadi biasa saja. Saya itu orang-orang bodoh saja. Tapi polanya seperti itu. Tapi mohon maaf, kalau berbasis Al-Quran, ya jangan cari-cari ayatnya, baca dulu Al-Qurannya. Tapi kalau enggak, saya biasanya tidak mau menerjemahkan sendiri. Saya biasanya baca tafsir-tafsir dari para tokoh-tokoh itu, baru kemudian kita ambil. Saya seperti itu. Karena saya juga disertasi mempelajari ayat-ayat dan hadis Al-Quran yang terkait dengan lingkungan hidup. Itu saya baca karyanya Profesor Ali Yafi, mantan ketua PBNU. Kemudian dari Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah ada 4 buku. Kemudian ayat-ayat tentang lingkungan hidup karangannya Quraisy Shihab. Kemudian ayat-ayat lingkungan hidup dan hadis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Saya sudah haji itu, membaca jadi ulama saya pada hari itu. Benar, saya baca kitab Nasaihul Ibad gitu ya. Sehingga waktu ujian saya bicara tentang kitab pada promotornya pada bingung. Padahal ya kadang-kadang salah-salah juga, tapi gitu kan. Promotornya orang biologi, pengujinya orang biologi. Tapi ketika kata saya sudah bisa hafal tuh. Ketika ada kesempatan saya keluarkan hadis, saya keluarkan ayat. Nggak ada yang, karena saya katakan mohon maaf bapak, saya ketua takmir. Sombongnya keluar. Itu boleh. Pertanyaan yang kedua Pak, kenapa bukunya nggak diterbitkan? Masih diperiksa sama editor Pak Dr. Salimudin namanya.
Sekarang ada banyak Prof Dia, Bu Dia, Bu Dr. Dia, ada penerbit yang hanya 1 juta. Bildung itu saya langganan itu 1 juta saja. Kapan-kapan kita join lah dalam tulis. Murah mereka. Kita ngajar Bu Prof Dia, Bu Dr. Dia di pendidikan S3 pendidikan. 1 semester kita bisa menghasilkan 3 buku dengan mahasiswa. Seurunan 200 ribuan, terbit jadi buku dan resmi bagus. Jadi seperti itu polanya Pak, nggak usah khawatir. Selama itu tidak berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, Bapak bisa bermain-main dengan referensi. Tapi tetap harus dibaca. Apalagi kalau dia bahasa Indonesia Pak, translate ke bahasa Inggris. Cari referensi bahasa Inggris. Saya kalau nulis itu rata-rata referensi minimal 40. Saya nulis di Scopus itu rata-rata 100 sekian referensi. Scopus semuanya referensi. Jadi editor mau nolak itu nggak tahu caranya gimana nolaknya. Karena referensinya kuat. Dan semua terlacak. Dan sekarang kan gampang. Kalau langganan Scopus tinggal ketik di Scopus. Apalagi tahun ini Scopus sudah menghasilkan namanya Scopus AI. Masih Mas Scopus, dia sudah akan mencarikan apa kata kunci yang kita cari dari semua metadata yang ada di Scopus. Dan Scopus itu ada puluhan juta artikel di dalam. Kita nggak perlu nyari satu-satu. Biarkan Scopus AI yang mencari. Syaratnya harus langganan Scopus.